Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Monggo pada kesempatan ingkang sae menika kita tansah muji syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala, sebab kanthi lantaran nikmat taufik hidayah saha inayahipun kita saged makempal wonten majelis ingkang insyaallah berkah kanthi sehat wal afiat. Sholawat ugi salam mugi katur wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya benjang wonten yaumil qiyamah pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Biasanipun kita membahas hadis kitab Arba'in Nawawi. Lah menika kula nembe dipun paringi ngertos pilih menika dipun suwun pembahasan tentang Idul Adha. Nah Bapak Ibu, dong-donge kula niku mbeta kitab tapi ning ngundang. Nggih. Lah biasane kan mboten bahas niku. Nek niku kitab fikih isine Idul Adha nika. Nggih. Dados kula sarikan mawon nggih, mboten beto kitabe mboten napa nggih. Nggih. Dados Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam kitab fikih ada satu bab yang membahas yang disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyah itu maknanya adalah sembelihan. Makanya Id itu dibagi dua. Yang pertama namanya Idul Fitr, Id atau Lebaran Fitrah atau Fitri. Yang kedua namanya Idul Adha, Lebaran Adha. Adha itu maknanya nyembelih. Nah, dalam bahasa ulama fikih, kurban itu tidak familiar. Tapi dalam bahasa kita yang familiar itu kurban. Jadi kalau dalam fikih itu namanya udhiyah, kalau dalam konteks kita namanya kurban. Niku maknane sama. Jadi Idul Adha apa Idul Kurban? Podo. Cuma kalau istilah fikih ya pakai adha. Istilah literatur Islam itu pakainya udhiyah. Nah, udhiyah atau kurban itu menyembelih hewan tertentu, hukumnya adalah sunnah muakkad menurut madhab Syafi'i. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Nah kalau kita melihat hukum, Bapak Ibu, kita lihat hukum karena ini ada konsekuensinya nanti. Jadi kalau dalam bahasan ulama madhab Syafi'i menika, kurban itu satu ada yang wajib. Yang wajib itu ada dua. Satu adalah kurban nazar, yang kedua kurban takyin. Nah, sing takyin niku mboten populer.
Tapi wajib menurut mazhab Syafi'i. Lah yang ketiga adalah kurban sunnah. Yang kurban sunnah berarti yang tidak memenuhi kriteria ta'yin ataupun nadar. Nah, monggo kita bedah satu-satu. Karena ini konsekuensinya panjang ini. Ketika kurban itu kok wajib, berarti mungkin dia nadar atau mungkin dia ta'yin, maka konsekuensinya ada nanti. Nah, kita lihat nadar dan takyinnya dulu. Nadar itu seseorang yang mengatakan, berucap dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa itu nadar. Baik ada sebab ataupun tidak ada sebab. Ya, nadar nanti dibagi dua, ada sebab dan tidak ada sebab. Nadar yang ada sebab, ada gantungan, contohnya begini. Contoh, nanti kalau saya tidak mengatakan contoh, saya jadi nadar kan? Jadi saya mencontohkan, orang mengatakan, saya kalau hari ini, bulan ini sembuh dari sakit, maka saya akan berkorban. Itu nadar dengan gantungan. Artinya kalau gantungannya muncul, nadarnya menjadi wajib kan? Kalau tidak sembuh, tidak jadi. Kalau bulan dia sembuh, tapi bukan bulan ini. Bulan ini kan bulan Juni. Dia sembuhnya bulan Juli, tanggal 1. Pak, saya harus nyembelih sesuai yang saya nadarkan. Tidak harus. Karena nadarnya memang mengatakan jika saya sembuh pada bulan ini. Atau dia punya penyakit 3, lalu dia mengatakan kalau saya sembuh dari penyakit yang nomor 1, umpamane ada paru-parunya, ada ginjalnya, ada ini. Dhek sing wedi banget ginjal. Wis pokoke aku nek mari saka ginjele, aku meh nadar nyembelih kambing kanggo kurban. Sing mari paru-parune karo jantunge, ginjale isih sakit maksudnya. Ya tidak wajib nadar, ya tidak wajib kurban. Nah, itu nadar dengan gantungan. Ada lagi nadar modelnya tidak pakai gantungan. Wis teko nadar ngono wae. Seseorang umpamanya mengatakan, saya bernadar besok saya akan kurban. Nah, itu wajib. Tidak ada alasan apapun, wajib bagi dia untuk berkorban. Nah, itu yang nadar. Yang takyin itu bagaimana toh Pak? Ini ngomong soalnya tidak begitu umum. Ini hanya di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i soalnya. Takyin itu gini. Ada seseorang beli kambing. Dia datang ke pasar, pulang bawa kambing. Ditakoni, "Lho Mbah, jenengan tumbas kambing nggih apa?" "Ameh tak nggih kurban, Mas." Kalimatnya meh tak gawe kurban, itu kurban jadi wajib. Ndadak muni meh tak gawe kurban kuwi lho. Lah itu namanya berarti kambing yang ada ini sudah dispesifikan. Tidak boleh disembelih untuk selain kurban. Itu namanya takyin. Lah yang takyin itu kadang terjadi. Dulu nek sakniki langka. Wong sakniki kurbane donggo duit. Betul duit napa betul kambing, Pak? Duit gek tumbaske kambing kan? Sing kurban tumbas mboten? Mboten, titip kon numbaske. Dadi ora ditakoni, nek duwite iki meh tak ge kurban kan mboten dadi takyin. Wong duit kan ora iso ge kurban. Sing iso ge kurban kan namung sapi, kambing, sama unta. Lah karena tidak masuk, ya berarti kalau ada orang mengatakan begitu ya tidak. Utawa wong ngomong aku duwe duit meh tak gawe tuku kurban, itu belum takyin. Yang takyin itu kalau sudah ada barangnya. Jadi ono sapi ini, ono kambing ini. Makanya saya sampaikan ini tidak familiar. Mboten usum zaman saat ini. Nah, ini wajib Bapak Ibu.
Kalau memang standarnya tadi masuk, berarti sudah menjadi kurban wajib. Konsekuensinya sekarang, konsekuensi dari kurban itu hukumnya wajib. Satu, tidak boleh bagi yang berkurban untuk makan sedikit pun dari yang dia kurbankan. Tidak boleh. Jadi dia kalau nadar, kalau takyin tidak boleh makan sedikit pun. Wajib hukume disodakohno kabeh. Itu sebenarnya sama dengan akikoh. Pak, kalau akikoh itu katanya tidak boleh makan ya keluarganya. Nenek kula ya guyone, oh sing wae entuk mangan sing akikoh. Berarti bapake wae entuk. Mboten, sing akikoh kan bocahe. Bocahe mboten asal mangan ya wae entuk isih bayi 7 dina kon mangan daging ya kacau. Ndak, itu kan guyonan. Yang ndak boleh makan itu kalau nadar, karena wajib. Kurban juga sama, kalau nadar, kalau takyin, ya ndak boleh dia makan bagian dari yang dikurbankan. Nah, di sini panitia harus jeli. Kalau perlu checklistnya ada tulisan nama, bin, kelompok 1. Nah, kurban, nadar, sunnah, atau takyin, checklist. Oh, iki nadar, checklist. Oh, iki sunnah, checklist. Jangan-jangan ada yang bukan kurban juga. Karena kurban itu kalau rombongan, menurut Imam Al-Mawardi di kitab Al-Hawi Al-Kabir, itu disebutkan bahwa 7 orang yang berombongan itu boleh dengan kepentingan yang berbeda. Boleh. Jadi umpamanya ngeten. Ini ada rombongan sapi. Panitia sudah menawarkan sampai batas akhir. Ini udah tanggal 5 Dzulhijjah. Kok masih yang daftar 4? Lah yang 3 gimana? Digolek-goleki mboten ketemu. Lalu ada salah satu panitia itu, dia itu kerjaannya bisnisnya dodol bakso utawa jual soto sapi. Lalu dia gini, aku tahun ini mboten kurban, tapi aku nek kon ngewangi kurban gelem. Aku melu bagian sing kalih, tapi bagianku tak jaluk meh tak gawe soto meh tak dol. Nah, berarti kan dia ikut rombongan tapi tidak ikut kurban. Nah, itu boleh. Itu boleh. Nah, kalau ada taruhlah 7 orang dengan yang satu nadar, yang satu bukan nadar, yang satu bahkan untuk dodolan bakso, soto dan sebagainya, maka diceklis sesuai dengan keinginan dan niat masing-masing. Itu kurban Bapak Ibu. Nah, jadi 7 ini belum tentu satu tujuan. Belum tentu hukumnya sama, sama-sama wajib atau semua sunnah. Tidak bisa saling menafikan satu dengan yang lain. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang beliau karang. Jadi ini hukumnya dulu ya. Udhiyah, kurban itu ada yang hukumnya wajib. Tadi udah kita sampaikan konsekuensinya. Yang berikutnya adalah hukumnya sunnah. Lah yang sunnah ini berarti yang bukan nazar dan bukan takyin. Itu hukumnya sunnah. Karena ini hukumnya sunnah, konsekuensinya beda. Kalau ini kurban sunnah, baiknya sunnahnya bagi mudhohi orang yang berkurban ini untuk memakan sebagian dari yang dia kurbankan. Sebagaimana dawuhnya Allah, fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir.
dan makanlah dari yang dikorbankan tadi, dan juga beri makan orang fakir dan orang yang sangat membutuhkan. Jadi beda, kalau tadi tidak boleh makan, ini malah sunnah untuk dimakan. Beda Bapak Ibu. Di sini kan kita harus identifikasi. Terus kemudian kalau ini sunnah, nah ini tadi yang wajib belum. Kalau ini korbannya wajib, semua ulama sepakat tidak boleh dikasihkan non muslim. Tapi kalau korbannya kok statusnya sunnah, pendapatnya ada dua. Yang pertama, pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa korban ini tidak boleh diberikan untuk non-muslim sama sekali. Tidak boleh bablas, baik wajib maupun sunnah. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Alasannya beliau menyebutkan bahwa korban adalah sebagai wujud ilfaqul muslimin untuk memberikan rasa sayang, welas asih terhadap orang muslim. Maka tidak boleh dikasihkan kepada non muslim. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan, menurut saya sih boleh kalau korbannya sunnah diberikan kepada orang non-muslim yang tidak memusuhi Islam. Nah ini kan sering terjadi perdebatan di masyarakat. Pak dong-donge entuk kayak ke wong non muslim mboten to. Lah ya tadi ada dua ulama yang menyampaikan. Ada teman-teman yang memang mengatakan wis pokoke anut Ibnu Hajar Al-Haytami ora kena dikaeke wong non muslim baik yang wajib maupun yang sunnah. Lah nek jenengan mireng ingkang ngoten ya ora usah kaget. Memang di kitabnya begitu. Cuma ada yang kedua yang mengatakan Imam Nawawi statusnya sebenarnya lebih senior, tapi senior kan udah meninggal duluan. Karena selisih tahunnya itu kan ratusan tahun. Maka ketika Imam Ibnu Hajar membantah Imam Nawawi mboten jawab. Akan pun meninggal. Sehingga ulama-ulama sesudahnya banyak yang menggunakan pendapatnya Imam Ibnu Hajar, dan itu tidak masalah. Cuma berjalannya waktu, ini zaman sudah teknologi canggih, informasi sudah banyak. Zaman ulama kontemporer seperti ini banyak yang menyebutkan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' tadi. Nah kalau saya kok ditanya, Pak, lah terus kesimpulannya pripun? Imam Nawawi apa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dua-duanya benar. Mboten nek niku wis paham, Pak. Sing dimaksud terus kudune piye? Andelok situasi. Kita lihat situasi. Kampung kita modelnya bagaimana? Kalau kampung kita ini modelnya memang sangat urgent, penting untuk memberikan kepada non-muslim, kasih aja. Tapi kalau kampung kita nyatanya mayoritas muslim, ada non-muslim jauh dari masjid sana 300 meter, kita juga tidak begitu kenal, ngapain juga dikasih, kan begitu. Tapi kalau kasusnya beda, itu depan masjid, Pak, wong wedhuse wis titipke kono, mosok diambon-amboni kok ora dikei. Loh kan kasusnya beda. Kita kan berpikir yang paling moderat, tapi dasarnya enten ngoten lho. Mboten ngawur. Jadi dasarnya enten. Oh, Imam Nawawi ngendikane ngeten, Imam niki ngendikane ngeten. Kita ikuti aja.
sesuai dengan situasi kondisi yang ada di lapangan. Jadi mboten usah metenteng nek sing kaya ngeten iki. Nggih, mboten usah metenteng nek kados mekaten. Masalahnya jelas, kitabe ono, jelas adanya. Ya mau orang debat sampai setengah malam sampai besok pagi ya tidak selesai kalau sudah menggunakan metodenya masing-masing. Maka kita memilih metode sinkron aja. Sinkronkan saja, dua-duanya menyesuaikan situasi yang ada di hadapan kita. Kita tidak bisa bayangkan, oke, kalau kita mayoritas di sini, bagaimana dengan teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Timur? Bagaimana teman-teman kita yang ada di sebagian Papua? Nah, jadi suasananya kan beda dan hukum itu kan universal untuk seluruh alam kan, bukan hanya untuk wilayah kita. Makanya opsi-opsi itu akan selalu ada dan tidak masalah. Kita tidak akan mempermasalahkan sebuah option kalau option itu memang muktabar, memang bisa dipegang. Ulama cetha ngendikan teng kitab nopo ya cetha. Jadi ini konsekuensi dari hukumnya tadi. Kembali ke permasalahan tadi. Jadi kurban itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Yang wajib adalah nadar atau ta'yin, yang sunnah ya selain itu. Berikutnya Bapak Ibu, waktu. Kurban itu ibadah yang ditentukan waktunya. Nek sholat niku waktu duhur, lampunge menjelang asar atau masuk waktu asar. Kurban juga ada waktunya. Waktu mulainya ada, waktu terakhirnya juga ada. Waktu mulainya tanggal 10 sesudah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah matahari terbenam. Itu waktunya. Lah nek waktu takbir kapan? Nah, nek waktu takbir dianjurkan mulai tanggal 9. Jadi pas wong-wong do wukuf teng Arafah nika kita mulai disunnahkan untuk takbir ba'da sholat. Oke, jadi ketika wukuf kan gini Bapak Ibu, bagi orang haji dan non haji itu takbirnya beda. Kan kula panjenengan nek haji kan kadang melu-melu tok. Melu-melu. Meh balang jumroh Aqobah. Niku kan masih pakai pakaian ihram. Meh balang jumroh Aqobah. Balang jumroh Aqobah itu bisa malam bodo, bisa isuke bodo, kan tergantung jadwal. Jadwalnya kapan. Nah, tentu nek wis malam bodoh kan wis do takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kene mangkat. Niki ning ngene terowongan Mina, terowongan Muaisim, niki Bali, wis balang jumroh kan nggo speaker. Allahu Akbar. Lho wis do takbir. Ya wis malam 10. Akhirnya sing mangkat melu takbir. Allahu Akbar. Lho ya mboten tepat. Bagi orang yang sedang ihram dan dia sedang melontar jumroh Aqobah, maka belum disunahkan takbir sampai dia selesai melontar jumroh Aqobah yang dinamakan tahallul awal. Begitu. Lah nek kula jenengan di pegangan kan kancane do muni Allahu Akbar. Sunahe takbir malam bodoh. Lu jenengan posisinya nggih apa? Nek posisine panjenengan nggih ihram mau lontar jumroh Aqobah ya tidak disunahkan itu, sunahe talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Begitu. Bedanya begitu. Lah nek kula jenengan sing mboten gek kaji tanggal 9 injing tiang-tiang do sami wukuf di Arafah, kita membaca takbir ba'da sholat. Ba'da sholat saja. Selain ba'da sholat nanti takbirnya malam hari raya Idul Adha.
Nah, kembali ke tadi. Jadi udhiyah atau kurban itu waktunya udah ditentukan, mulai dari ba'da sholat Idul Adha sampai matahari terbenam. Lah Pak, kan waktunya panjang ini. Namanya waktu yang panjang itu kan kita punya pilihan. Tanggal 10, nopo 11, nopo 12, nopo 13 Pak. Pilihan bebas. Enggak Pak, yang paling utama yang mana? Yang paling utama tanggal 10. Loh kok bisa begitu, alasannya apa Pak? Nanti tanggal 10 semua, 11, 12, 13 kosong. Enggak apa-apa. Jadi untuk tanggal 10 ini ada keistimewaan khusus Bapak Ibu. Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadis, beliau mengatakan, tidak ada satu amal, tidak ada satu perbuatan, amal solih ya maksudnya, yang lebih Allah cintai daripada amal solih yang dilakukan pada hari-hari ini. Nah, karena kalimatnya pada hari-hari ini, pada saat itu Rasulullah berada di bulan Dzulhijjah. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi adalah tidak ada amal solih yang lebih Allah sukai, yang lebih Allah cintai daripada amal solih yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita petakan dalam satu tahun itu 10 hari yang terbaik adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ngamal itu bagus 10 hari. Tapi kalau jenengan membahas, loh Pak, kan poso luwih apik. Nah, ini ada lanjutannya. Kalau ibadah di malam hari, yang terbaik adalah 10 malam terakhir. Jadi tolong dibedakan. Nek 10 dino pertama di bulan Dzulhijjah itu 10 hari yang awal. Berarti 10 hari. Hari itu berarti siang maksudnya. Tapi kalau 10 malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mulane nek jenengan awan-awan ngibadah di bulan Dzulhijjah besok itu nilainya besar, bahkan dicintai oleh Allah daripada apapun. Enten tiyang sing matur kalih Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kok jenengan ngendikane ngoten? Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah, kita perang di jalan Allah? Nabi jawabnya enteng, walaupun dibanding dengan jihad fisabilillah, orang pada kaget semua. Amalnya akeh tenan berarti nilainya. Ya, kecuali satu. Lamun ana wong keluar untuk jihad di jalan Allah, dia membawa hartanya dan dirinya lalu pulang tinggal namanya. Berarti sing ngalahke mati syahid tok. Kalaupun ada orang perang, dia luka, kakinya terputus, tangannya kena, kepalanya mungkin kena sabetan pedang, ketembak di pelipisnya, tapi sayang ora mati. Gawa ning rumah sakit 5 dino neh gek mati, maka dia tidak masuk yang lebih baik daripada amalan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, karena 10 hari itu masuk, kurban tentu lebih baik tanggal 10. Nah, mulane Bapak Ibu, kurban tetap apike tanggal 10. Boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13, tetapi utamanya tetap tanggal 10. Lanjut. Waktu sudah. Berikutnya yang dikurbankan. Jadi bendanya ya, benda sing dikurbankan apa? Yang dikurbankan adalah an'am, binatang ternak yang disepakati ulama berkaki 4 dan yang diternak secara umum dan spesifik lagi ada 3, yaitu kambing, unta, dan sapi. Boleh ndak Pak, kula meh kurban?
Kebo. Nek kebo para ulama Indonesia boleh. Mboten kebo Pak, kula niku ndek duka wis ora dienggo. Jaran meh tak kurbanke entuk mboten entuk. Kula mboten gadah sapi Pak, tapi duwe banteng. Bantengku meh tak sembelih. Piye? Mboten entuk, wong banteng kuwi kan liar. Padahal an'am kuwi binatang sing diternak. Utawa Pak, padha-padha sikil papat kelinci entuk ora? Mboten. Lah nek ayam pun kula tak kurban ayam senilai sapi pun. Nek ayam siji umpamane regane 100.000, sapi regane 20 yuta kula tak kurban 250. Mboten nangsal. Jadi mung 3 mawon. Tambahi kebo mboten napa-napa lah. Ya, boleh ya. Kebo itu para ulama Indonesia membolehkan. Berarti hanya itu aja. Selain itu ndak kurban. Lah kalau ngeyel pokoknya yang penting kan kurban Pak. Wong tujuannya karena Allah. Mboten saged. Saya tak kurban duit aja untuk bantu orang yang miskin, silahkan. Tapi jenenge sedekah. Kan cetha to? Lo dulu ada waktu Gunung Merapi meletus, kita ini korbannya kita bawa ke Merapi saja dalam bentuk selimut. Kuwi jenenge sedekah Mas. Ora usah dicampur adukke. Sedekah is sedekah, kurban is kurban. Aturannya beda. Dadi nek kewane mboten masuk ya mboten. Lah oleh karena itu hewan itu pun ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kudu wis powel. Jadi umpamane, wah saya itu paling suka kambing muda, balibul. Nah, saya setengah cempe Pak. Iki ge kurban kuwi sing seneng akeh Pak. Daripada kambing rada tuwa alot. Pripun Pak? Tidak boleh. Karena aturannya memang kudu wis powel. Lah nek 5 bulan ya mboten powel to nggih. Belum powel. Karena pernah Bapak Ibu. Jadi di suatu tempat. Nah ini kebetulan yang khotbah Idul Adha kula terus kurban, habis kurban besok dipasrai. Dipasrai apa? Dipasrai hewan kurban sebanyak berapa ya? Jumlah pastinya saya lupa 50 kalau tidak salah. Kambing 50. Nah, sebelumnya saya khutbah tentang ini. Bahwa kuwi sing teko 50 kuwi jebule cempe kabeh. Cempe kabeh. Dadi wedhus cempe. Lah memang itu kurban online. Mulanya sejak saat itu saya ndak begitu percaya online. Kurban online ndak percaya. Ndak begitulah. Ya sampai terbukti sebaliknya. Tapi pun zaman itu mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu lah. Zaman itu umumnya kurban itu sudah 2,5 sampai 3 juta. Itu berani 1.250.000 dipampang ning dalan, diiklanke barang. Saya ndak mau nyebut namanya, engko jenengan ndak suudon. Tapi ada. Panitianya datang ke situ, ini kurban 50 orang, kami minta inilah 2 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Itu isinya kecil banget wong cempe kabeh. Akhirnya nanya, "Pak, gimana ini, Pak?" Ya iku sedekah kabeh. Lah kan bentuknya kurban. Ya itu kesalahan yang ngambil. Kita ndak masuk ke situ. Nih, jadi Bapak Ibu umumnya kudu memenuhi syarat. Pastikan powel. Loh kenapa kok powel toh Pak? Karena hewan hari ini ndak ada aktenya. Lah kula jenengan piye jajal? Meh ngitung taune kewan. Iki kudune kambing umur 1 tahun. Lah jenengan meni setahun ke kapan? Wong ora ngerti lahir. Kalau yang punya mungkin. Saya masih menggunakan mungkin. Soalnya saya punya sapi. Ditanya kapan lahir mboten kenal kula. Padahal BIDW, kula gadah piyambak. Tapi ndak tahu. Wong ditanya kuwi lahir sing kapan to, sing setahun apa 2 tahun to? Mbah ngono jawabane. Nah, kula ya mboten ngerti. Jadi artinya
untuk mengukur pakai tahun itu masih terlalu ambigu. Kenapa tak cetoh? Kecuali kalau jenengan yang punya dan jenengan modele wong teliti. Nek wong teliti kuwi lahir kambingku dicatet. Napa enten Bapak Ibu sing nyateti lahir kambing? Longko. Mungkin kalau di penelitian nengone riset mungkin, tapi jajal jenengan punya kambing 50. Apa yo ngerti? Apa yo ditandai? Iki lahirnya kapan? Iki lahirnya kapan? Kan yo mboten. Lah terus kalau itu pas, iki ketoke setahun ono sing setahun kurang 3 sasi, lalu ge kurban. Lah nek sing duwe mumet apa meneh sing tuku kan ngoten. Pak niki sing wis tuwa di Pak, sing wis 1 tahun. Niki umur 1 tahun munggah. Jenengan tilai mboten powel, sebaiknya jangan diambil. Kan begitu. Nah, jadi yang dikorbankan ya cetha nggih kewane nggih niku. Umure nggih semonten. Terus tidak boleh cacat dan penyakitan. Bapak Ibu. Dadi mboten entuk cacat. Delalah sikile niku tugel. Mpun kula sangkal putungke Pak tapi dereng nyambung. Ayo sambungke sik gek dikorbanke, nek pas dikorbanke kok ndelalah tasih. Napa jenenge? Pincang, ndak boleh. Lah umpamane betul-betul ana sangkal putung kambing umpamane lho nggih. Terus dadi mboten pincang, ya boleh. Wong sing ora entuk niku pincang kok. Lah Pak niku mboten pincang Pak, ndek dhuwur piye? Nah, kan jenenge wong kan ya ana sing ndek dhuwur to kakike. Ha iki pincang mboten. Nek jenengan muni mboten pincang ya berarti mboten napa-napa. Nah, itu tidak disebut cacat yang menggugurkan. Terus mripate PC. PC ki napa to? Juling ya. Ya juling keo ya. Atau yang lain lah namanya itu. Atau penyakitan. Lah ini Bapak Ibu. Penyakitan sing sakite iki pokoke ketok nek kuwi penyakit. Lah niki kan nembe usum PMK ya, penyakit mulut dan kaku apa kuku? Kuku. Nah, penyakit mulut dan kuku. Lah umpamane kok ketok penyakitan, apalagi ahlinya sudah mengatakan itu membahayakan, nggih mboten iso korban. Ya mulane kan kudu ngati-ati. Pak iki wingi sehat Pak, malam bodo meh dikorbanke penyakitan, sing diitung pas korban. Mboten pas tumbas. Permasalahan muncul. Lah niki kula tukune waras kok Pak. Saiki penyakitan. Ora iso korban. Sing duwe dit nuntut. Pak aku ngertine meh korban lho Pak. Iki kok sapine kaya ngene batal korban jenengan balekno duit. Lah aku ya iso balekne duit. Ngoten niku nek arbitrase sing dimenangke sing ndi? Umpamane enten kasus ngoten niku. Panitia kudu balekke duwite mboten? Umpamane ngoten niku lho umpamane. Umpamanya terjadi begitu. Kan kita tidak tahu penyakit itu kan bisa datang kapanpun. Utawa mboten penyakit lah, mboten penyakit. Wau sing pincang. Lah bengi-bengi kan wis dicancang, wis sampe. Nah, jenenge sapi, jenenge kambing sonteng-sontengan. Sepak-sepakan. Akhirnya kesepak tugel sikile. Esuk-esuk meh disembelih. Loh, lah kok sikile kok wis tugel. Pincang. Sing duwe atas nama niki sapi pincang. Lah sing duwe kan mboten trima. Lah kok kula kurbane sapi pincang pun kula mboten ngerti Pak, kudune sapine bener. Bagaimana yang begitu itu? Itu pernah terjadi di Mapakan soalnya. Nah, kula jawab ngeten. Niku jenengan arep anut adat apa anut agama? Nek anut adat putusi dhewe. Tapi nek anut agama ada aturannya. Nek ana agama ana aturane. Bahwa itu korbannya memang tidak sah. Tetapi status panitia itu apa? Panitia itu statusnya wakil dari pemilik. Wakil itu akad apa?
wakil itu akad amanah, akad kepercayaan. Karena akad kepercayaan, maka jenenge wakil tidak boleh menuntut apapun kepada yang mewakili selagi tidak terbukti wan prestasi atau teledor. Dadi nek kasuse sonteng-sontengan wau wis dipanggonke ning panggonan sing sak mestine, tapi manusia kan keterbatasan kemampuan kan, tidak ada niatan untuk mencelakai dan sudah berusaha untuk tidak celaka, maka panitia tidak boleh dituntut. Pun lunggal nggih. Lunggal cethok. Iku nek nganggo aturan agama, nek nganggo aturane dhewe-dhewe ndak tahu saya. Aku kan menang-menangane dhewe. Tapi kalau akadnya begitu. Ini kan padha akad nitip Bapak Ibu. Kula nitip niki. Nah, nitip sepeda motor umpamane. Wis dilebokke ning omah, wis dikunci pagare. Sesuk dicolong. Sing nitip di Pak motorku dicolong. Lha piye to dicolong? Aku njaluk ganti. Ndak bisa, nitip ora kena njaluk ganti. Mboten kena njaluk ganti. Karena nitip niku akad amanah. Tapi nek dititipi ora kena njaluk bayaran. Nek bayaran jenenge sewa, mboten nitip. Penitipan sepeda ndak boleh njaluk duit. Nek penyewaan parkiran sepeda entuk njaluk duit. Nah, jenengan akate sing cetha nggih. Nek nitip aja njaluk duit. Karena nitip itu akad yang ndak boleh diambil manfaatnya. Nah, nitip lho nggih. Nah, jadi beda. Nitip ya jangan diambil manfaatnya. Kalau yang lain ya tadi seperti itu boleh. Nggih, kembali ke tadi. Jadi mboten kena napa wau PC, ora kena penyakitan, mboten kena pincang. Berikutnya Bapak Ibu. Sekarang waktu penyembelihannya. Jadi waktunya sudah ya. Saat menyembelih. Saat menyembelih. Saat menyembelih berarti kan ada yang menyembelih. Mungkin ada biaya-biaya ABC. Semua akibat dari adanya kurban ini biaya dibebankan kepada mudhohi, orang yang berkurban. Apapun biayanya dikembalikan kepada yang berkurban. Lah iki kadang ki ana wong lucu. Ning Istiqomah bolak-balik. Lah wong aku ki wis kurban kok isih ditariki. Piye to ngaku wis ngetokke dhuwit akeh kok isih dijaluki. Mbok sampean lho kuwi mikire salah, mikire keliru. Anda itu berkorban harusnya nyembelih dhewe. Lah jenengan masrahke wong kudu ya makani, ya kudu kei uang lelah, begitu. Ya memang begitu seharusnya. Seharusnya begitu. Nah, karena ada yang ndak ngasih ini, akhirnya bikin solusi. Wis lulange didol wae gawe tuku kresek wong ora ana danane kanggo kresek. Wis ngene wae mengko dagingnya dipotong sedhik gawe makan siang. Akhirnya terjadi pelanggaran yang tidak semestinya terjadi. Nah, makanya tidak boleh Bapak Ibu, satu, tidak boleh menjual apapun dari yang dikorbankan. Yang dikorbankan kan sapi, ya sapi ini kuwi ora kena didol. Ya lulange, ya ndase, ya buntute, ndak boleh. Terus kemudian kalau dibuat upah, ya ndak boleh. Pak sembelihke engko tak opahin ndase. Oh, ndak boleh. Lah Pak, nek terus pripun? Akeke wae. Lulange kakeke sapa? Sak karepe. Sing penting aja didol, jangan dijadikan upah. Lah Pak niku wong mboten diopahi kok. Niku pun diopahi sesuai dengan peraturannya nyembelih iki dapat ini. Mulih tak gawani ndas papat pikantuk. Nggawani apa ngopahi? Nggawani boleh. Nah,
Nggawani apa ngopai? Ngopai, ndak boleh. Begitu. Lane akate sing jelas. Mbah niki jenengan nyembelih mboten kula upahi lho Mbah, upahi pun wau lho Mbah. Satu sapi sekian. Niki bagiane jenengan kula paringi ndas. Monggo silahkan. Sing penting aja ngopahi. Nggih. Nih terakhir Bapak Ibu, niku jam pinten niki? Oh lho kok niki jame cetha boten? Oh nggih. Nggih, terakhir Bapak Ibu. Nah, ibadah kurban niku ibadah sing sae, nilainya besar, ibadah yang pahalanya luar biasa, dianjurkan. Nah, dianjurkan nggih Bapak Ibu, nek jenengan kok meh kurban mulai malam 1 Dzulhijjah sampai tanggal di mana jenengan hewannya dikorbankan, seyogyanya sebaiknya tidak usah motong kuku, motong rambut. Mulane nek wis ajeng kurban, monggo jenengan saged potong kukune sesuk tanggal 29 bulan Dzulqa'dah. Nek pun rencana kurban, nggih. Nek pun rencana. Nggih. Lha iku sing mboten dikethoki niku kukune sing kurban apa sing dikurbanke, Pak? Sing kurban. Nah, nggih. Nek sing dikurban kan sapine rasa kethoki. Ah sawine wae tau dikethoki kukune. Nggih, sing maksude sing kurban. Sebabnya enten sing ngendikan sing dikurbanke, Pak. Ya kan ya memang tulisannya kan mim do ha alif bengkong. Iku iso diwaca mudhohi apa mudhoha. Nah, kan diwaca kasroh dadine sing kurban, diwaca fathah dadine sing dikurbanke. Oh iku kacek sithik kan maknane beda. Sapine apa wonge ya ngoten. Nah, kita lebih memilih pendapat yang mengatakan wonge mboten sapine. Nggih. Kula kinten mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken. Mohon maaf kok menawi kurang luntut nggih mboten beto kitabe. Nggih, mugi-mugi manfaat. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo menawi enten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.